Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang perjuangan sebuah keluarga pembalap untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka dengan mengikuti balap mobil. Saat itu, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Giulia yang merupakan seorang pembalap harus kehilangan ayah sekaligus sponsor balapnya. Meskipun demikian, ia dipertemukan kembali dengan kakak laki-lakinya yang dulunya seorang pembalap hebat. Mereka sudah lama berpisah karena sebuah situasi. Saat itu, kakak Giulia yang bernama Loris berjuang bersama untuk tetap menjaga keutuhan keluarga mereka. Namun tentu banyak ujian datang silih berganti. Terlebih, Loris si pembalap hebat kini sudah menjadi seorang pecandu. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul Italian Race yang dirilis pada tahun 2016. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Giulia mengikuti balap mobil. Selama mengemudi, ia dibantu oleh ayahnya sendiri yang memantaunya lewat monitor. Setiap pergerakan, Giulia mengikuti instruksi ayahnya. Saat itu, balapan hampir selesai. Detik-detik mendekati garis finish, Giulia diperintahkan untuk menyalip mobil di depannya. Setelah itu, ayahnya tidak merespon lagi saat Giulia menanyakan langkah berikutnya. Tak lama, mobil Giulia keluar lintasan sebelum mencapai garis finish. Di waktu bersamaan, ayah Giulia tiba-tiba keluar dari ruangan setelah memberi instruksi. Ia terlihat kesakitan lalu jatuh tak sadarkan diri. Giulia langsung keluar dari mobilnya dan segera mendatangi ruangan tempatnya bersiap. Sesampainya di sana, ia melihat kerumunan orang. Ia pun mendekati kerumunan itu dan menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa. Hari esoknya, mendiang ayahnya dibawa ke pemakaman. Saat itu Giulia hanya punya Nico, adik laki-lakinya. Mereka berada di mobil tepat di belakang mobil jenazah. Saat memasuki area pemakaman, mobil jenazah diberi suara gerungan mobil dari kedua sisi jalan sebagai bentuk penghormatan. Detik-detik dikuburkannya peti mati ayah Giulia, datanglah Loris kakak Giulia. Ia sempat membuat keributan karena memaksa ingin melihat ayahnya di dalam peti mati. Namun hal itu dilarang oleh petugas pemakaman. Loris pun memaksa masuk dan mencoba membuka peti itu, namun tidak bisa. Melihat kejadian itu, Giulia dan Nico pergi meninggalkan pemakaman. Esok harinya, Giulia bersama Tonino berada di bengkel mobil. Saat itu, Giulia sedang mengotak-atik mobilnya, sedangkan Tonino sedang mencari beberapa peralatan miliknya. Situasi setelah ayah Giulia meninggal memang menjadi buruk. Kini tidak ada siapa-siapa lagi yang bekerja untuk Giulia karena kondisi keuangan juga. Giulia tetap harus menyelesaikan race yang tersisa dan mencoba meraih gelar juara supaya bisa melunasi hutang. Sebelum ayahnya meninggal, ia pernah meminjam uang kepada Minotti untuk membeli mobil, suku cadang, dan biaya keperluan lain. Kalau sampai Giulia kalah, ia akan kehilangan rumah yang ia tempati sejak kecil. Usai menceritakan itu pada Tonino, ia meminta Tonino datang 1 minggu lagi. Bagaimanapun, Giulia tetap ingin memaksimalkan waktu yang tersisa. Siang harinya, Loris datang ke rumah Giulia. Saat itu, Nico membukakan pintu. Setelah itu, Loris dan istrinya masuk begitu saja dan mengatakan akan tinggal di rumah itu. Menyaksikan itu, Giulia tidak tinggal diam. Ia langsung mengusir Loris karena tidak mau tinggal dengan seorang pecandu. Terlebih, Loris tidak pernah mengunjungi rumah itu selama 10 tahun terakhir. Loris tetap bersikeras ingin tinggal di rumah itu karena ia merasa ia pun bagian dari keluarga. Mendengar itu, Giulia langsung keluar lalu memecahkan jendela mobil Loris. Ia memasukkan barang Loris dan memaksa Loris masuk ke dalam mobil. Esok harinya, Loris datang lagi bersama seorang pengacara. Rupanya, ia tidak kehabisan cara untuk bisa tinggal di rumah peninggalan ayahnya itu. Loris membawa pengacara untuk masalah perwalian Nico.
Walaupun Giulia sudah berusia 17 tahun, namun Loris dianggap lebih cocok untuk menjadi wali Nico. Akhirnya, dengan cara itulah Loris berhasil tinggal di rumah peninggalan ayahnya. Beberapa hari kemudian, seperti yang diminta Giulia, Tonino datang menjemput Giulia untuk mengikuti balapan selanjutnya. Saat itu, Giulia dan Tonino kesulitan saat hendak memasukkan mobil ke dalam kontainer karena kekurangan tenaga. Di saat yang tepat, Loris berada tak jauh dari mereka. Tonino pun memanggilnya dan memintanya untuk mendorong mobil. Awalnya, Loris tidak peduli, namun pada akhirnya ia mau membantu mendorong mobil ke dalam kontainer. Setelah selesai, Loris hendak pergi. Ia mendengar percakapan antara Giulia dan Tonino. Mereka membahas akan meminta bantuan orang lain untuk menurunkan mobil saat balapan nanti dan akan membayar jasanya sebesar 100 euro. Mengetahui hal itu, Loris tertarik. Ia pun menawarkan bantuan dengan menawarkan biaya yang lebih murah sebesar 40 euro. Hari itu, balapan akan dilaksanakan. Giulia terlihat mengobrol dengan pembalap Minotti. Saat itu, tim Minotti menawarkan bantuan kepada Giulia. Dengan sombong, ia menawarkan apakah ingin meminta bantuannya lagi. Mendengar itu, Giulia jelas menolak. Ia pun bergegas meninggalkan Minotti. Kini, matanya tertuju kepada Loris, kemudian ia pun menghampiri dan menyuruhnya pulang. Saat itu, orang-orang menyadari keberadaan Loris. Dulu ia disebut pembalap hebat, bahkan disebut The Dancer. Mereka sempat mendengar orang-orang mulai membicarakan kegagalannya dulu, dan menanyakan perubahan dirinya pada saat ini. Beberapa menit sebelum balapan mobil sudah bersiap, pimpinan kelas sementara ditempati oleh tim Minotti dengan poin 20 poin. Diikuti Fulgenzi dengan 15 poin. Giulia dan Lorenza terlihat berdoa bersama-sama sambil menengadahkan kepala menghadap ke langit. Mereka sama-sama meminta hal buruk tidak terjadi pada saat balapan. Tak lama, balapan pun dimulai. Loris yang masih berada di area pertandingan melihat berjalannya balapan melalui monitor. Pada balapan kali ini merupakan ujian bagi Giulia. Meskipun dalam kondisi berkabung, ia tetap memutuskan ikut perlombaan. Di ruang kendali, Loris menyaksikan seorang pelatih sedang memberikan arahan. Kemudian persaingan terlihat antara mobil milik Giulia dengan Lamborghini milik Minotti. Beberapa kali Minotti berusaha menyalip, namun Giulia berusaha menutup jalur. Tak lama, mobil Giulia tergelincir membuat sedikit hambatan. Hal itu dikarenakan Giulia takut mobilnya rusak. Di ruangan, Lorenza menertawakan Giulia yang sempat tergelincir, namun tawanya terhenti karena Tonino memberitahunya kalau Giulia kalah maka akan kehilangan rumah. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki sponsor yang membuat ayahnya meminjam uang kepada Minotti. Mengetahui hal itu, Loris sangat frustasi. Ia pun melihat pergerakan Giulia dari layar. Lama-kelamaan, Loris semakin antusias. Ia pun membawa earphone dan mulai memberikan instruksi kepada Giulia. Vigilo! Ma non perdere il punto di corda, lo vedi che così guadagni? Giulia terus mengikuti instruksi Loris, namun di akhir pertandingan ia tetap gagal memenangkan pertandingan. Dari sinilah Loris tahu kelemahan Giulia. Setelah balapan selesai, Giulia meminta bantuan Loris untuk melatihnya. Ia menawarkan biaya jasanya sebesar 30 euro per harinya. Mendengar itu, Loris menyetujuinya. Esok harinya, Loris mulai melatih Giulia. Ia menyuruh mengikuti apa yang ia perintah. Hari itu, Loris meminta bersepeda dengannya. Sebelum berangkat, ia memberikan mantel miliknya kepada Giulia untuk dipakainya. Setelah itu, Loris meminta untuk mengikuti arahan darinya. Destinasi pertama yang mereka singgahi sebuah showroom mobil. Maksud kedatangan Loris adalah untuk mencari suspensi, pedal rem, dan beberapa suku cadang lain. Setelah bertemu pemilik tempat itu, Loris ditunjukkan sebuah bengkel mobil. Pemilik showroom yang sebelumnya mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan liar. Esok harinya, Giulia masih berlatih. Pelatihan hari itu adalah melatih otot kaki lalu berlatih menggunakan mobil. Mereka berlatih dengan rutinitas yang sama setiap hari,
yaitu melatih fisik dan berlatih mengemudi sampai Loris menjumpai kemampuan yang ia inginkan di diri Giulia. Destra, sinistra, sinistra, destra. Balapan digelar di hari itu. Sebelum para pembalap memasukinya, mereka mendapat arahan dari penyelenggara mengenai situasi sirkuit. Saat itu, Giulia menyadari Loris tidak berada di ruangan bersamanya. Setelah selesai mendapatkan pengarahan, Giulia berusaha mencari Loris, yang ternyata pada saat itu Loris sedang menggunakan narkoba di kamar mandi. Loris datang mulai memberikan arahan kepada Giulia. Hasil pertandingan, Giulia mendapatkan juara 3. Loris salah memberi arahan, bagaimanapun Loris tidak mengikuti briefing sebelumnya sehingga ia tidak tahu situasi sirkuit. Saat itu, Giulia sudah mencoba memberitahu Loris tentang situasi sirkuit dalam waktu sesingkat itu. Namun Loris seperti mengabaikan apa yang Giulia katakan. Situasi semakin buruk saat Giulia mendapatkan penghargaan. Giulia sangat marah terhadap Loris. Ia menganggap juara 3 adalah kesalahan Loris yang salah memberi instruksi kepadanya. Begitupun sebaliknya, Loris juga menyalahkan Giulia. Ia menganggap kemampuan mengemudi Giulia lah yang salah. Mendengar itu, Giulia pun sangat marah. Ia melempar piala miliknya kepada Loris, lalu Giulia pergi meninggalkan podium. Per colpa tua! Ma sei deficiente! Oh, lasciate stare la coppa, Setelah itu, Giulia pergi menemui Minotti. Ia mendapat tawaran untuk bergabung kepada timnya, dengan itu akan membuat hutangnya menjadi lunas. Sebelumnya, Giulia diberitahu walaupun dengan memenangkan perlombaan itu tidak akan membuat hutangnya menjadi lunas. Sepulang pertandingan, Giulia dan Loris masih berdebat dan saling menyalahkan. Tak lama, Loris menyadari istrinya yang bernama Annarella tidak ada di situ. Ia pun menanyakan keberadaan istrinya kepada Nico. Setelah Nico memberitahu, ia begitu terkejut saat mengetahui Annarella berada di kamar mandi selama 1 jam. Lalu ia pun sontak berlari menuju kamar mandi dan melihat istrinya tak sadarkan diri di dalam bathtub. Loris segera mengangkat tubuh Annarella dan mencoba membuat Annarella sadar kembali. Saat itu semua orang panik. Giulia membantu Loris dengan membawakan narkoba di dalam kamarnya, lalu Loris segera menyuntikkan ke tubuh istrinya. Tak lama, Annarella tersadar. Ia melihat Nico sedang menatap dirinya. Setelah kejadian itu, Annarella meminta pindah dari rumah itu karena ia tidak ingin terlihat seperti itu di hadapan Nico. Terlebih, ia sudah merasakan kebahagiaan di rumah itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Beberapa hari kemudian, Loris datang lagi ke rumah Giulia. Saat itu, ia mendapati Giulia sedang berbincang dengan tim Minotti. Setelah orang itu pergi, ia menanyakan maksud kedatangan orang itu ke rumahnya. Lantas, Giulia memberitahu kalau ia ditawari sebuah balapan yang bernama Italian Race. Mendengar itu, Loris langsung mengomel begitu banyaknya meskipun ia mengecewakan. Namun, ia juga merasa dikhianati karena Giulia tidak lagi percaya padanya. Ia sudah berpikir mungkin saja mereka mau berusaha bersama sebagai keluarga untuk memenangkan pertandingan. Namun, mengapa Giulia malah memilih berpindah tim lain? Loris memberitahu kalau ia yakin akan mendapatkan gelar juara dengan berjuang bersama. Beberapa hari kemudian, Loris dan Giulia berlatih kembali. Latihan mereka hari itu cukup ekstrim karena Loris membuat Giulia menghadapi ancaman nyata untuk bisa mengeluarkan skill balapnya. Saat itu, Loris dan Giulia sedang berkendara. Ia pun menanyakan kelemahan apa yang sebenarnya ada di diri Giulia. Lantas, Loris menjelaskan kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Giulia selalu dianggap bermain aman dan terlalu takut terjadi sesuatu pada mobilnya. Padahal, hal itu membuat langkah Giulia menjadi setengah berani. Akhirnya, Loris memutuskan menghentikan kemudinya lalu memundurkan mobilnya di depan kerumunan geng motor. Ia memberitahu Giulia kalau orang-orang itu sangat berbahaya sehingga mereka sama sekali tidak boleh tertangkap. Mendengar itu, Giulia sangat marah, namun ia pun segera kabur untuk menghindari para geng motor yang mungkin akan menangkapnya. Saat itu, ia harus mengemudi dengan kecepatan penuh di tengah kota yang ramai.
Meskipun dia tidak tertangkap, Giulia sangat marah kepada Loris dan menurunkan kakaknya begitu saja. Pada GT Champion Imola, ia berhasil memenangkan kejuaraan pertamanya. Balapan berikutnya ada di Vallelunga. Giulia sudah menjadi pembalap dengan kecepatan tertinggi. Pada putaran pertama, ia terus melaju sampai mengincar posisi kedua. Balapan hari itu, ia berhasil dengan mengikuti arahan dari Loris, dan balapan itulah yang membuatnya berada di posisi klasemen sementara. Malam harinya, Giulia dan Loris melakukan evaluasi. Giulia mencoba menceritakan apa saja yang ia lakukan pada saat pertandingan tadi. Ia menceritakan dengan detail setiap taktik yang ia gunakan pada setiap tikungan. Balapan selanjutnya ada di Mugello. Saat itu terjadi hujan di tengah-tengah balapan, namun Giulia malah memenangkan pertandingan. Ia pun berdiri di podium dengan nomor 1. Hal ini membuat Giulia menempati posisi kedua di klasemen sementara. Suatu malam, Giulia pulang dengan keadaan mabuk. Ia menjatuhkan sepeda motornya dengan begitu saja lalu duduk di samping kakaknya. Setelah itu, ia menyendirkan tubuhnya kepada kakaknya dan mulai meracau. Saat itulah Giulia bercerita kepada kakaknya bahwa dia sangat senang karena sudah mendapatkan kesempatan berada di momen seperti itu. Ia merasa sangat senang memiliki waktu luang dan bisa menari sebanyak yang ia inginkan. Suatu hari, Giulia dan Loris mendapatkan masalah. Saat itu, mereka dipanggil ke sekolah Nico karena 1 bulan yang lalu ia mengajak anak-anak menerobos paksa memasuki kolam renang kota dan berenang dalam pengawasan dari seorang ahli. Terlebih, ia mengancam anak-anak untuk tidak memberitahu orang tua mereka apa yang terjadi. Karena kejadian ini, Loris terancam akan dilaporkan kepada polisi. Namun saat itu, Giulia berhasil membujuk kepala sekolah dengan menceritakan situasi mereka. Ia berjanji akan turun tangan langsung mengurus Nico seperti biasanya. Hari itu, mereka membawa Nico pulang lebih awal, kemudian Giulia dan Loris bertengkar di depan gedung sekolah. Saat itu, Loris masih membela dirinya yang ia lakukan tidak salah. Ia hanya berusaha menyenangkan anak-anak. Giulia memarahi Loris. Ia menyuruh Loris untuk tidak melakukan hal lain yang memicu keributan sebelum pertandingan musim ini berakhir. Dan setelah ini selesai, Loris boleh melakukan hal apapun yang ia mau. Setelah itu, keduanya berpisah dengan perasaan yang sama hancurnya. Giulia menangis setelah mengatakan itu dan Loris terlihat sangat murung. Malam harinya, Nico terlihat gelisah, kemudian Giulia menyuruhnya tidur, karena esok harinya ia akan bersekolah, namun Nico bersikeras tidak akan pergi ke sekolah. Tak lama, Giulia mendapatkan telepon. Rupanya, Loris terlibat perkelahian yang membuatnya terancam. Giulia langsung menyusul dan membawa kakaknya pergi dari tempat itu secepat mungkin. Tak lama di belakang mereka sudah terdapat mobil yang di dalamnya adalah orang yang berkelahi dengan Loris tadi. Meskipun sudah berusaha untuk menghindar, namun akhirnya Giulia dan kakaknya tertabrak oleh mobil yang mengikutinya itu. Saat terbangun, Giulia sudah berada di rumah sakit. Ia menyadari kaki dan tangannya terluka. Hal itu sangat membuatnya histeris mencari kakaknya. Mendengar itu, Loris malah pergi meninggalkan Giulia begitu saja. Saat keluar dari rumah sakit, Giulia pindah dari tempatnya saat itu, kemudian Nico harus dititipkan bersama orang lain demi keselamatannya, karena rumah yang mereka miliki sudah bukan miliknya lagi. Awalnya Nico menolak, namun setelah berhasil dibujuk, ia mau ikut dengan orang yang akan mengurusnya. Di waktu bersamaan, Tonino menyusul Loris ke tempat tinggalnya. Ia membawakan sebuah mobil untuknya, yaitu Turbo 16 Evo 2. Setelah itu, ia pergi mendatangi Minotti untuk menawarkan diri menjadi pembalap di Italian Race dengan syarat apabila ia memenangi balapan, maka Minotti harus menyerahkan rumah itu kepada Giulia.
Mendengar itu, jelas Minotti menolak karena melihat kondisi Loris saja sudah terlihat mengkhawatirkan. Ia bahkan tidak terlihat dalam kondisi baik. Mendapat respon itu, Loris meyakinkan bahwa ia pasti bisa, meskipun mobilnya sudah tua. Tapi spesifikasinya tidak diragukan lagi karena sudah dimodifikasi. Malam harinya, Loris dan Tonino mempelajari rute balapan nanti. Ia menghafalkan bagian-bagian tempat yang akan ia lewati. Saat hari balapan tiba, Tonino menjelaskan kembali kondisi mobil yang akan Loris gunakan. Ternyata mobil itu memiliki spesifikasi yang sangat unik, terutama pada bagian ban mobilnya. Sebelum balapan benar-benar dimulai, Loris melepas deker pada tangannya yang selama ini selalu menempel. Ia melafalkan kembali rute yang akan ia lewati. Saat dimulainya balapan, beberapa mobil mulai tumbang satu persatu. Rute Italian Race memang begitu rumit dengan berbagai situasi yang berbeda. Dari permulaan saja akan ada lintasan yang menyempit sebelum gerbang dan hanya bisa dilewati oleh satu mobil saja. Bisa dipastikan dalam rute ini mereka akan berebut untuk melewati lintasan lebih dulu. Setelah menunjukkan diri sebagai The Dancer di beberapa rute balapan, Minotti dan Tonino terus menghadapi ketegangan yang sangat mengejutkan mereka. Saat itu, malam sudah tiba, para pembalap hanya tinggal beberapa yang tersisa. Ada yang jatuh, ada yang tertabrak, bahkan terbakar. Loris masih terus mengejar posisi pertama. Ia sempat menempati posisi pertama, namun tiba-tiba pandangannya mengabur sehingga ia berhasil disalip kembali. Tak lama ia berhasil menyalip lagi dan menambah kecepatan. Inilah yang paling ditakuti. Ia gagal menemukan tikungan buta dan malah menabrak tembok. Frena, Cas, frena. Melalui kamera di depan mobil, Tonino sudah menyadari keberadaan tembok itu. Namun Loris sendiri malah terlambat menyadari sehingga ia pun terlambat menginjak rem. Di saat bersamaan, tiba-tiba kamera mobil sudah tidak berfungsi lagi. Minotti dan Tonino sudah mengira Loris mungkin saja meninggal. Beberapa waktu berlalu, kini Giulia sudah menempati rumahnya kembali. Saat itu, ia masih sendiri karena Nico baru akan tinggal bersamanya setelah seminggu kemudian. Suatu hari, Giulia dan Nico mengunjungi suatu tempat yang diyakini disitulah kakak mereka berada. Mereka diantar oleh Tonino yang lebih dulu mengetahui keberadaan kakaknya. Mereka mulai memasuki area pemakaman, lalu turun dari mobil dan berjalan untuk menemui Loris, kakak mereka. Tak lama, Giulia dan Nico melihat keributan. Ia melihat seorang petugas sedang memarahi seseorang tinggal di area pemakaman yang ternyata orang itu adalah Loris. Tak lama petugas pergi setelah mengancam dan melampiaskan kemarahannya. Loris pun menyadari kehadiran kedua adiknya. Lantas ia langsung masuk ke dalam tempat tinggalnya dan menutup pintu. Melihat itu, Giulia langsung mengajak Nico pergi, karena sepertinya kakaknya tidak ingin menjumpai mereka. Namun, Nico bersikeras ingin menunggu di tempat itu karena ia sangat ingin bertemu kakaknya. Tak lama pun pintu terbuka. Loris rupanya mengambil pakaian. Sontak, Nico langsung berlari ke pelukan Loris dan disusul oleh Giulia. Seperti itulah kisah tentang perjuangan sebuah keluarga pembalap untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka dengan mengikuti balap mobil. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.